Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Anggi Syafila Andini dari kelas 2D Prodi Ilmu Komunikasi. Pembuatan video ini didasari untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Mas Tri Susanto SIKOM MIKOM. Dalam video ini, aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Beauty and the Beast. Beauty and the Beast merupakan cerita dongeng yang berasal dari negeri Perancis yang mengisahkan seorang pangeran yang angkuh dan dikutuk oleh nenek tua menjadi monster buruk rupa. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Simak baik-baik ya. Pada suatu hari, di sebuah istana yang megah, sang pangeran sedang mengadakan pesta. Di tengah hiruk-pikuk pesta tersebut, datanglah seorang nenek yang hendak meminta pertolongan. Nenek tersebut meminta tempat untuk berteduh dari hujan badai. Namun, melihat kondisi nenek tersebut yang lusuh, alih-alih mengizinkan, sang pangeran malah menolak dan mengusir nenek tersebut untuk segera pergi dari istana. Sadar akan penolakan sang pangeran, dengan marah, nenek tersebut mengutuk sang pangeran menjadi monster buruk rupa serta seluruh pelayan istana menjadi barang-barang perabotan. Namun, nenek tersebut juga memberikan atau memberitahu sang pangeran bagaimana cara menangkal kutukan tersebut, yaitu dengan cara menemukan gadis yang bisa mencintai sang pangeran dengan tulus tanpa memandang fisiknya yang sudah buruk rupa. Namun, penangkal mantra itu juga punya batas waktu, yaitu sampai tangkai terakhir bunga mawar di istana gugur. Jika tidak, mantra tersebut akan kekal dan mereka akan terus seperti itu selamanya. Beberapa tahun kemudian, ada seorang pedagang yang tersesat di hutan. Lalu, pedagang tersebut mencari tempat untuk beristirahat dan meneduh dari hujan. Tanpa sengaja, pedagang tersebut menemukan sebuah istana yang terbengkalai dan tak terawat. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam istana tersebut. Di dalam istana, ia menemukan setangkai mawar merah yang cantik dan berinisiatif untuk membawa pulangnya untuk diberikan kepada anaknya yang bernama Belle. Sadar akan mawarnya yang akan diambil, Pangeran Beast pun keluar dan menyerang pedagang tersebut. Pedagang tersebut kemudian disekap di salah satu ruangan di istana itu. Di lain sisi, karena ayahnya berhari-hari tidak pulang, Belle sang anak pun merasa cemas dan memutuskan untuk mencari sang ayah ke hutan. Setiba di hutan, Belle menemukan istana terbengkalai yang sebelumnya telah ditemukan oleh ayahnya. Ia pun memutuskan untuk masuk dan ikut beristirahat di istana tersebut. Di dalam istana, ia berjalan-jalan dan memasuki sebuah ruangan di mana tempat ayahnya disekap. Melihat ayahnya terkurung di ruangan tersebut, Belle berusaha untuk membebaskan ayahnya. Namun, Pangeran Beast keluar untuk menghentikan aksinya. Saat itulah kesepakatan terjadi. Ayah Belle dibolehkan pergi dengan syarat Belle harus tinggal di istana tersebut. Hari-hari berlalu, Belle merasa bosan tinggal di istana tersebut. Ia pun memutuskan untuk berkeliling istana dan tak sengaja memasuki ruangan terlarang. Ia melihat ada setangkai bunga mawar dan malah memetiknya. Beast yang mengetahui hal itu marah besar dan mengusir Belle dari istana. Dengan sedih, Belle berjalan menyusuri hutan di tengah malam. Lalu, di tengah perjalanan, Belle bertemu dengan segerombolan serigala. Nah, saat Belle tersudut dan hendak diterkam oleh serigala tersebut, Pangeran Beast tiba-tiba datang untuk menolongnya. Namun, Pangeran Beast mendapatkan luka yang cukup parah. Karena itu, Belle dan Pangeran Beast kembali ke istana. Pangeran Beast pun kemudian dirawat dengan penuh perhatian oleh Belle. Di lain sisi, ayahnya yang sudah berhasil kembali ke desa meminta warga desa untuk menolong Belle yang disekap di istana tersebut. Namun, ada seorang pria bernama Gaston, pria yang mengaku mencintai Belle,
malah menuduh atau menganggap ayahnya Belle gila, lalu memasukkan ayahnya Belle ke rumah sakit jiwa. Namun Gaston tetap mencari Belle ke istana tersebut. Setiba di istana tersebut, Gaston menemukan Belle, namun Gaston yang memiliki sifat licik malah merusak istana tersebut dan berujung berkelahi dengan Pangeran Bis. Nah, Pangeran Bis yang malang terkena senapan yang dilayangkan Gaston. Namun, nasib sial pun menimpa Gaston. Ia tertimpa reruntuhan istana yang ia hancurkan sendiri dan terkubur. Belle yang melihat Pangeran Bis terkapar karena ulah Gaston menjadi kasihan dan meneteskan air mata. Belle pun menghampiri sang pangeran lalu mengatakan kepadanya bahwa ia mencintai sang pangeran dengan tulus tanpa melihat fisiknya. Dan keajaiban pun terjadi. Sihir nenek tersebut hilang. Sang pangeran beserta pelayan-pelayan istana berubah menjadi manusia normal. Sang pangeran yang asalnya monster buruk rupa berubah menjadi pangeran tampan dan baik hati. Lalu mereka pun menikah dan hidup bahagia. Pesan moral dari cerita tersebut adalah janganlah bersifat angkuh, karena keangkuhan akan membuat malapetaka untuk diri kita sendiri. Keangkuhan dan kesombongan bisa berbalik menjadi bahaya untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.